Yang menarik, yang paling banyak diomongin adalah Fabio Quartararo yang ngetes mesin baru Yamaha akhirnya. Sejarah melihat Marc Marquez itu bagus karena dulu ada Casey Stoner, karena dulu ada Cal Crutchlow. Jadi ada seorang pengembang atau test rider yang emang jempolan. Nah ini yang saat ini di Honda saya rasa belum ada lagi sosok seperti itu. Ntar ini kuncinya dari Johan Zarco. Johan Zarco tuh bahkan kemarin di Aragon aja dia nyoba sasis baru. Hai, selamat datang di Pedok Talk bersama aku Lucy Wiryono. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Pedok Talk ini YouTube aku sama Mas Joni? Kagak, bukan. Ini tuh aku doang. Cuman kan kadang-kadang aku sendiri, kadang sama Mas Taufik. Tapi yang paling sering aku gangguin sama Mas Joni gitu. Ini saking baiknya bantuin aku terus gitu kan. Dia tidak lelah untuk memberikan barang siapa. Mas Joni nih. Apa kabar Mas Joni? Baik ya. Ini ya. Hari ini alhamdulillah Mas Joni sehat, aku sehat, mudah-mudahan kalian juga, dan kita akan siap-siap untuk 2023. Betul. Masih dikontrak nggak kita? Iya. Silly season kitanya nggak silly-silly, ya kan? Kitanya nggak tahu nih. Nah, tapi sebenarnya yang paling harus kita omongin adalah tes yang dilakukan di Misano kemarin. Karena itu udah ada intipan tuh Mas Joni. Apa yang akan dilakukan pabrikan-pabrikan menghadapi musim 2023 mendatang. Iya. Jadi ini kan pabrikan kita tahu ada KTM, ada Honda, ada Yamaha, ada Aprilia, sama ada Ducati. Iya. Suzuki kan Dane ya, udah nggak ada. Betul. Nah, 3 pabrikan yang aku sebut pertama, KTM, Honda, sama Yamaha, katanya pas Misano kemarin tesnya paling banyak bawa parts baru. Iya. Sementara kalau Aprilia sama Ducati, karena memang ya tahun ini juga paketnya udah paling bagus sih sebenarnya, mereka nggak banyak yang dicoba. Iya. Nah, yang pengen aku tanyain kemarin, jadi kemarin tuh tes ada 2 hari. Iya. Selasa sama Rabu. Jadi kalau Selasanya tuh katanya buat ya udah buat nyiapin flyway rounds ya. Jadi mau dibawa apa di kargonya segala macam gitu kan. Jadi untuk memastikan 2022 ini mau ngapain. Terus kalau yang hari Rabu itu memang untuk 2023-nya. Yang menarik, yang paling banyak diomongin adalah Fabio Quartararo yang ngetes mesin baru Yamaha akhirnya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu sama Fabio Quartararo sampai kemarin pas di Aragon dia bilang kalau bisa aku pasang di sini, aku pasang deh gitu kan. Karena berasa powernya. Betul. Kemudian ada pertanyaan, jadi Yamaha nih akan tetap inline atau ganti V4? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya gimana sih Mas Joni? Kemarin katanya udah seneng, padahal masih V4 loh. Masih inline loh kemarin. Inline, ya kan? Betul. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kan kultur dari Yamaha ini sejak ikut MotoGP 4 tak di 2002 itu dengan inline. Karena memang basicnya itu sasis yang Delta Box-nya ini yang cukup lincah itu padu padan dengan mesin inline. Oh gitu. Cuman sejarahnya dengan kondisi saat ini ada aturan dari seragam ECU, kemudian ada pengaturan dari aerodinamika. Ini membuat Yamaha agak sedikit tatih-tatih. Dan di situ sepertinya mau tidak mau, dan ini sebenarnya problem yang bukan istilahnya baru kemarin. Baru Fabio Quartararo datang di pabrikan terus soal lack of speed itu jadi masalah. Dari zaman Valentino Rossi udah komplain. Nah di sini makin jor-joran karena kondisi tim pabrikan lain yang notabene hampir semua menggunakan V4 meningkat pesat. Nah dari situ akhirnya mungkin kepikiran kenapa nggak mengganti. Cuman dari tadi yang dijelaskan oleh Lucy bahwa kemarin Fabio Quartararo mampu menembus catatan tertinggi dengan inline itu benar. Tapi dari apa yang dikatakan oleh kepala proyeknya Yamaha M1, Seki, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau saya rasa sih dia membuka opsi banget sih sebenarnya. Iya, dia membuka opsi. Cuman kalau saya melihat dengan kultur yang ada, kemudian juga kalau sampai berani V4 berarti akan mengubah struktur secara keseluruhan, sasis, kemudian swing arm, kemudian istilahnya akan mengorbankan si agility yang selama ini menjadi kekuatan Yamaha dong sebenarnya. Nah kalau umpamanya masih menggunakan inline mungkin akan tetap mempertahankan ciri khas Yamaha yang high speed corneringnya unggul, kemudian lincah, dan kemarin itu jangan salah bahwa orang bilang kan dia sampai meng-hire seorang insinyur dari F1, Luca Marmorini. Iya. Luca Marmorini. Nah, kalau saya sedikit bahas bahwa Luca Marmorini ini kan sebelum ke Ferrari itu ke Toyota.
Toyota ini sempat tampil ke F1, kemudian berantakan, dan kita tahu bahwa Toyota ini holding company dari Yamaha. Jadi artinya ada keterkaitan. Toyota itu basisnya itu berdasarkan dari mesin F1 Yamaha dikembangkan Luca Marmorini, dan artinya dari turunan ini menjadi mesin inline. Nah, saya pikir mungkin Luca Marmorini ini akan istilahnya meningkatkan performa inline di sektor powernya. Jadi ya mungkin saya salah atau mungkin juga benar, tapi kalau melihat dari kaitan itu semua, saya rasa Yamaha tetap akan menggunakan inline. Oh ya? Karena kalau kita melihat juga sejarah juga ini kan bahwa kisah Yamaha Yamaha kan barang siapa kisah inline ini kan karena memang awalnya ini ada istilahnya tujuan bahwa ini akan diproduksi massal, dan rata-rata produksi massal Yamaha ini ya motorsportnya itu menggunakan inline. Kalau sampai V4 ya DNA-nya berubah banget ya. Nah, meskipun Yamaha tidak menutup kemungkinan menggunakan mesin V4 karena pada saat terakhir di mana Wayne Rainey juara dunia itu di saat-saat itu menggunakan mesin V4 2 tak. Tapi mungkin berarti gini ya, kalau kemarin waktu di Misano masih coba inline, terus udah gitu, memang kayak prioritas utama untuk bertahan di inline. Iya nggak sih? Jadi udah nggak ngerubah banyak hal. Tapi makanya Seki bilang gitu ya, nggak menutup kemungkinan. Kalau misalnya memang top speed yang diharapkan belum ketemu juga, ya mungkin perubahan radikal itu diperlukan gitu kayaknya. Jadi memang ini kan misalnya ini jadi pengawalan dulu nih, istilahnya nih ada barangnya nih menurut Quartararo gimana? Senang. Tapi kan bagaimana diekstrak di Jepangnya nih, mungkin akan diproses lagi. Siapa tahu nih, karena kan misalnya ini terakhir tes sebelum flyaway, baru ada lagi nanti di Valencia. Nah, kita akan lihat nih prototipe yang istilahnya 50-50 untuk 2023-nya itu di Valencia nanti. Nah, terus kalau tadi kita udah ngomongin Yamaha kan, terus udah gitu yang lucu juga adalah kemarin waktu di tes Misano kemarin, Pecco juga sempat diinterview gitu kan, jadi nyobain apa sih gitu. Kalau kita sih berbeda arah sama Yamaha, katanya Pecco gitu. Dia bilang kalau Yamaha nyari top speed, kalau kita nyari cornering speednya Yamaha. Justru kita pengen banget punya cornering speed seperti Yamaha. Padahal sebetulnya Ducati kalau dibandingin sama era-era dulu gile, ini sih udah bagus banget cornering speednya ya kan. Tapi apa yang masih kurang dan harus diulik dari Ducati kalau menurut Mas Joni? Karena dia nggak banyak banget nyoba parts baru loh kemarin. Yang pasti ya secara overall paket dari Ducati ini kayaknya tidak akan berbeda jauh dengan 2023. Hanya mungkin ada sentuhan-sentuhan tersendiri bagaimana ya kemarin 2022 ini kan agak sedikit saya katakan agak sedikit lag untuk proses pengembangannya karena baru di paruh musim kedua baru bisa bagus. Sementara itu di awal-awal kan Pecco sempat kebingungan. 2021 2022 tapi fix 2022. Hybrid juga sampai dibilang hybrid. Artinya ya Ducati ini udah dapat semuanya. Tinggal mungkin nanti dari ya proses dari tes-tes ini kan dibebankan kepada Johan Zarco dari Pramac Racing. Nah, ntar ini kuncinya dari Johan Zarco. Zarco tuh bahkan kemarin di Aragon aja dia nyoba sasis baru, segala macam dicobain. Kopling baru. Kemarin juga beberapa waktu lalu sempat nyobain shape shifter baru. Ada aja pokoknya, dan Johan Zarco nih Spartan juga, suruh nyobain apa juga dia terima aja gitu. Karena mau nggak mau pengembangan emang di tangan dia. Setelah keputusan Jack Miller emang resmi pindah ke KTM. Jadi kalau kita melihat nanti apa yang dikembangkan oleh Johan Zarco itu sepertinya akan menjadi referensi Ducati di Desmos Edici 2023. Menyangkut tentang apa yang dikembangkan sama Johan Zarco, makanya alokasi motor Ducati untuk tahun depan ini juga berubah. Jadi buat yang pakai spek pabrikan itu cuma ya tim factory dan Pramac factory B. Jadi kalau si Gresini, Muni VR46 ya itu semuanya pakai GP22. Alasannya apa sih Joni? Udah gitu gimana dong nasibnya Luca Marini? Kan dia sebenarnya katanya pakai spek pabrik kan? Jadi ini memang sebenarnya ada perubahan terkait dengan, saya melihat menganalisis bahwa kasus kejadian berlarut-larutnya kontrak Jorge Martin atau Enea Bastianini ke pabrikan. Karena kalau secara spek kan sebenarnya tanda quote unquote sebenarnya Jorge Martin diuntungkan karena menggunakan 2022. Sementara Enea Bastianini 2021. Cuma kan problemnya adalah baik Jorge Martin dan Enea Bastianini dikontrak oleh Ducati pabrikan. Jadi mau nggak mau dikasih istilahnya opsi yang setara, sama-sama dikontrak pabrikan. Itu sebabnya kemudian Enea Bastianini mendapat
ya istilahnya upgrade terbaru. Nah, ketimbang recok dengan urusan pembibitan, makanya di 2000 musim depan di fix in bahwa ya oke, pembalap yang pabrikan utama dan pabrikan second layer ini Pramac Racing mengadakan 2023. Itu pun melihat karena hilangnya seorang Jack Miller dan juga tanda petik saya melihat belum capable seorang Pecco Bagnaia untuk mengembangkan motor sendiri. Karena saya lihat dia bilang sih emang dia nggak bisa betul, soalnya. 2022 ini agak sedikit tertahan karena kemarin fokus ke Pecco Bagnaia maunya apa dan baru ketemu itu ya di Qatar. Padahal kalau seandainya jujur kata sebelumnya Ducati itu udah fix biasa sebelum Qatar turun itu udah ketemu motornya. Itu salah satunya dan kemudian kemarin kerepotan sih di awal musim ini ya sebetulnya. Ya, dan kemudian bagaimana masih Luca Marini lah sekarang aja 2022 aja dia masih kerepotan. Yeah. Artinya dengan nanti tim satelit ini menggunakan 2022 tentu jadi keuntungan tersendiri. Udah punya jam terbang, udah punya pengalaman yang berkaca ke seorang Enea Bastianini. Enea Bastianini menggunakan motor yang 2021 malah bisa mencuri 4 kemenangan. Iya, harapannya seperti itu dan salah satunya lagi tentu ini bermain dengan istilahnya pembibitan juga Jeng karena ya kemarin kan sempat ya Jorge Martin mutung kan, wah kalau mamanya enggak saya cabut sampai akhirnya Ducati harus istilahnya memberikan treatment yang sama. Oke, berbeda tim tapi treatmentnya sama, gaji sama, entar pasokan senjatanya sama, ini tentu akan menguras kantong juga buat seorang pabrikan Ducati. Udah gitu kalau katanya Ciabatti dia bilang ya kan ini sebenarnya secara logis sebetulnya ya udah yang muda-muda ini tim-tim satelit ini ya memang udah dapat pakai yang udah datanya udah lengkap aja gitu. Karena kalau pakai yang baru semua udah full spec beda lagi loh gitu karena lebih sulit justru gitu ya, masuk akal juga sih sebenarnya meskipun sebenarnya kayaknya ujung-ujungnya adalah penghematan ekonomi ya dong, prinsip ekonomi. Nah terus yang menarik juga adalah Honda nih banyak banget yang dicoba, bahkan katanya dimirip-miripin sama Aprilia. Ya kan? Katanya kan? Mulai dari fairingnya segala macam gitu. Ini Honda ya swing arm udah pasti gitu kan. Perubahan apa nih yang kalau Joni lihat dari sepanjang race tes post race di Misano kemarin yang dilakukan sama Honda karena paling banyak nih. Ya karena kemarin itu kan di awal musim dikatakan oleh Koyama bahwa ada perubahan radikal kan dari Honda RC23V 2022 ini mulai dari geometri, kemudian agak ditarik ke belakang biar mendapatkan rear grip yang mantep. Ternyata faktanya bermasalah saat kemudian kejadian ya di MotoGP Indonesia Michelin mengganti karkas yang lebih soft. Itu bubar asli. Dari situ belajar bahwa mungkin apa nih yang mesti dibenahin. Persoalannya lagi kan kemarin kaptennya ya maju mundur terus absen, akhirnya memutuskan absen sampai berapa bulan kan 100 hari untuk naik operasi. Nah sementara dari saya merasa sih emang butuh seorang test rider yang lebih berpengalaman. Sementara seorang Stefan Bradl saat ini ya fungsinya tidak terlalu istilahnya. Padahal katanya banyak banget loh kerjaannya Stefan Bradl itu. Ya kan Stefan Bradl masih bisa jadi komentator, artinya apa? Masih sibuk itu. Masih sibuk itu, berbeda dengan yang tim istilahnya Aprilia dengan Lorenzo Savadori, kemudian Michael Piro. Artinya ada semacam proses tersendiri gitu. Michael Piro tuh kuncian Ducati banget soalnya. Betul. Nah ini lagi-lagi yang membuat istilahnya, lagi-lagi saya kenapa bandingkan kultur Jepang dan kultur Eropa, di mana saat feedback pembalap itu didengarin, itu langsung dieksekusi. Di Eropa. Nah di Jepang ini agak bermasalah. Betul. Itu sebabnya juga kenapa mereka mempertahankan Takaaki Nakagami berada di Honda karena untuk bisa menjadi tandem Marc Marquez dalam pengembangan motor di 2023 nanti, karena dua orang muka baru ini kan ya secara jam terbang mesinnya inline, ketemu V4 berbernama Honda. Ya, jangankan begitu, pengalaman Jorge Lorenzo yang sudah naik V4 Ducati aja berantakan. Jadi memang butuh pendamping. Jadi tetap ke depannya juga ini kenapa dan Takaaki Nakagami jangan sampai nanti pengembangan RC23V 2023 Marquez sentris lagi. Iya benar. Itu. Jadi saya rasa nanti ini benar-benar bukan ya, saya sih mengutip apa yang kata seorang Marc Marquez, saya tidak butuh motor yang cocok dengan saya butuh motor yang juara. Nah saat ini yang saya butuh itu. winning bike gitu betul, katanya kan. Apapun gitu. Kalau kemarin kan ya dia juga sadar diri karena tidak bisa ya tanda petik dengan kondisi yang diderita. Nggak bisa ikut mengembangkan juga kan. Dan sejarah melihat
Marc Marquez itu bagus karena dulu ada Casey Stoner, karena dulu ada Cal Crutchlow. Jadi ada seorang pengembang atau test rider yang emang jempolan. Nah ini yang saat ini di Honda saya rasa belum ada lagi sosok seperti itu. Nah itu dia. Nah tapi bener sih kalau kita lihat bahkan Alexis Espargaro juga sempat komentar gitu kan, aku bangga loh Aprilia ditiru gitu. Nah yang menarik dari Aprilia adalah bener apa enggak nih Mas Joni? Secara singkat kalau kemarin aku sempat nonton interviewnya Amy Reynolds sama Maverick Viñales di motorhome-nya Viñales. Terus udah gitu hal yang tidak biasa dilakukan sama Aprilia karena biasanya kalau ya pasti nggak pernah mau satu rider sentris seperti Honda dengan Marc Marquez atau mungkin sekarang kayak Yamaha dengan Fabio Quartararo. Tapi kalau Aprilia justru dia mengembangkan dua motor yang berbeda bahkan untuk Viñales dan juga Alexis Espargaro. Jadi Viñales bilang ya karena kan kita berdua emang beda, riding style kita beda, ukuran badan beda. Alex tuh lebih gede dari aku loh gitu. Jadi Aprilia sadar itu dan dia mengembangkan motor yang benar-benar dua-duanya sangat berbeda. Dan Aprilia pengen dua-dua ridernya itu kenceng. Ini pendekatan yang luar biasa banget sih sebenarnya, ya nggak sih? Sebenarnya bukan pertama juga. Kalau kita ingat sebenarnya Suzuki lebih dulu mengembangkan itu. Karena dari Alex Rins, awalnya kan Alexis Espargaro, kemudian Viñales pindah ke Yamaha, kemudian Alex Rins itu diduakan. Memang untuk kondisi itu sangat ideal dan saya rasa Aprilia ini menyadari betul dan kita melihat bahwa dia kan sekarang udah punya tim satelit nih dan saya rasa tim satelit yang ada Miguel Oliveira yang berpengalaman, kemudian Raul Fernandez yang muda, saya rasa mereka ingin nantinya ya motor-motornya jauh lebih kompetitif. Targetnya pasti ya saya sih melihat B2B, bisnis ke bisnis. Aprilia melihat seandainya dia punya motor bagus, syukur-syukur sekarang juara dunia, katakanlah seperti itu. Kemudian ada tim satelit, dia mengembangkan motor dengan dua pendekatan rider berbeda, dan itu bisa berdampak signifikan. Ini akan menjadi motor istilah incaran nih. Katakanlah ada tim satelit baru, nggak mau Yamaha, nggak mau Honda, saya maunya Aprilia. Ini jadi jualan juga. Dan jangan salah, karena kalau kita bisa melihat jadi nambah grid juga. Itu nambah grid, nambah cuan, dan juga proses nantinya itu kan Aprilia juga tanda petik emang mengembangkan MotoGP ini sebagai laboratorium motor produksi massal. Jadi mereka akan kembangkan motor yang banyak dan juga untuk jualannya. Pinter juga ya Aprilia jualannya ya. Tuh, mesti kita contoh tuh otak bisnisnya cakep. Abis yang ini kita mau jelasin tentang format terbaru MotoGP 2023. Nah, sekarang yang harus kalian tahu juga adalah update terbaru. Jadi kemarin waktu di Aragon GP juga udah ada press conference-nya, Carlos Ezpeleta udah menjelaskan tentang format baru MotoGP 2023. Masih banyak yang, jadi ini gimana gitu, karena baca jadwalnya banyak banget kan gitu. Emang banyak banget Kak, jadi pelan-pelan aja kita jabarkan satu-satu. Jadi kalau biasanya sekarang nih, format yang sekarang yang 2022 ini adalah ya udah dari Jumat itu udah ada free practice 1-2. Sabtu itu free practice 3-4, lanjut Q1 Q2. Minggu race. Udah kelar gitu. Itu format yang sama kurang lebih sama Moto2 sama Moto3 juga lah gitu. Hari 2023 hari-hari ini akan berubah. Jadi kita mulai dari yang hari Jumat. Jadi hari Jumat itu Mas Joni katanya MotoGP-nya free practice-nya tuh 45 menit sampai 60 menit. Sama kayak dulu dong. Jadi free practice 1 dan free practice 2. Digabung? Iya, nggak digabung, dipisah. Tapi satu pagi, yang free practice 2-nya siang, 30 menit, 45 menit. Karena 45 menit siang ini sesuai dengan kondisi balapan. Pas lagi balapan. Betul. Oke, itu hari Jumatnya. Iya. Nah terus katanya ini akan menentukan masuk atau tidaknya otomatis ke Q2. Langsung ke Q2. Betul. Jadi tidak ada free practice 3 tuh. Langsung ada namanya Sabtu itu free practice. Nah, sepertinya ini free practice untuk setting kayak free practice 4. Cuman namanya nggak jadi free practice 4. Disamain semua dengan Moto2 dan Moto3. Free practice aja. Free practice aja berarti. Oke, berarti ya sebenarnya dipisah jadi dua gitu ya. 1 30 menit. Jadi tetap 3 sih, mirip dengan Moto2. Karena waktu kemarin MotoGP ada 4. Ada free practice 4 buat yang nguji, buat reset up yang. Nah, kalau sekarang enggak karena reset up-nya dipakai buat sprint race. Oh gitu, tuh hari Jumat ya berarti. Nah hari Sabtu ini juga ada free practice 30 menit ya untuk menggantikan free practice 4. Iya. Terus udah gitu tetap lanjut masih ada Q1 Q2. Jam 3 sore waktu setempat. Betul. Dimanapun jadi itu diselenggarakan. Q1 Q2-nya ntar nentuin buat sprint race dan buat
di race-nya. Jadi sprint race itu di grid posisinya ditentukan dari di Q2 itu. Q2 itu semua terdapat posisinya seperti yang biasanya, baru di grid buat di sprint race. Jadi di Q2 itu penentuannya untuk posisi grid sprint race dan race-nya. Hari Minggu. Dan hari Minggu. Betul. Nah, berarti ini jam 3 sore waktu setempat itu akan diselenggarakan sprint race di hari Sabtu. Iya. Jadi kalau misalnya mau nonton langsung di sirkuit itu ya udah Sabtu juga udah bisa tuh. Betul. Nah, ini jaraknya setengah dari race yang sebenarnya, race utama. Terus fuelnya setengahnya juga. Betul. Jadi kalau biasanya kalau race tuh 22 literan nih 12 lah ya, gitu ya. Betul. Kurang lebih. Nah, terus hari Minggu mulai 9.40 waktu setempat di sirkuit setempat ada warm up 10 menit. Betul. Terus jam 10 pagi ada fan show. Nah, fan show ini katanya memang didesain untuk bisa menciptakan akses yang lebih mudah kita sama si pembalap gitu. Bukan pitwalk kebot kayak yang biasa-biasanya gitu ya? Nggak tahu, belum didetailin. Mas Joni dengerin apa kalau yang fan show ini? Aku nggak tahu loh, soalnya belum didetailin banget. Mungkin waktunya lebih banyak kayak pitwalk kebot, tapi nggak tahu apakah ada akses karena. Tapi kan kalau pitwalk juga harus yang mahal tiketnya. Yang benar-benar pedok village ya? Itu pedok village kan, MotoGP village kan. Itu ya berarti tujuannya ngejar ini juga ya. Benefit kan oriented ya. Kita kan pengennya yang kelas-kelas biasa nih, yang paling banyak orang yang nonton, harusnya itu dapat privilege ya nggak sih? Itu aja. Kalau namanya yang ramean gitu ntar, wow kayak pasar tumpah dong ntar pedok. Itu dia. Tapi kan sebenarnya aksesnya. Nah, aku masih kemarin waktu dengerin penjelasan dari Carlos, sebenarnya masih bertanya-tanya ini format fan show ini seperti apa? Karena kalau dia bilang ya ini adalah untuk bisa memberikan waktu yang lebih banyak ketemu sama your heroes, katanya gitu. Tapi belum tahu ya formatnya kayak apa ya si fan show ini ya. Kalaupun ada, biasanya cuma signing session. Itu pun signing session pun dibatasin. Nah gitu. Itu dia. Tapi kalau Mas Joni ngeliat nih dari jadwal yang tadi udah kita bedah, 2023 sama 2022, kebayang nggak kayak apa capeknya atau mungkin chaosnya terus udah gitu? Chaos sih, kalau saya rasa chaos. Dan untuk setup lebih susah lagi nggak sih? Lebih susah Jeng. Karena kan kalau kita melihat dengan itu berarti mereka hanya ada di hari Jumat. Iya. Hari Jumat tuh langsung udah buat fokus ke balapan dan sprint race. Sementara yang warming up itu kan pagi. Yang free practice biasanya itu pagi yang tidak perlu menentukan istilahnya merepresentasikan saat balapan. Makanya biasanya kalau pamannya mereka itu fokus ke free practice 4, ini untuk fokus di setting pada saat balapan di hari H. Oke, baik. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di Paddock Talk berikutnya tentunya. Aku Lucy Wuryono. Jangan lupa ya, pokoknya untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Mas Joni terima kasih banyak, udah sering banget aku gangguin. Kita kira-kira ngomongin apa lagi ya? Banyak deh pokoknya, soalnya ini semakin dekat dengan penentuan juara dunia 2022. Aku Lucy Wuryono, sampai ketemu lagi di Paddock Talk berikutnya. Bye!